tongkat tersebut tiba-tiba berubah menjadi ular. Seketika itu, Nabi Musa berusaha melarikan diri, namun Allah memberitahunya agar tidak takut dan mewahyukan bahwa ia aman dari bahaya. Nabi Musa memungut tongkatnya. Tongkat ini kemudian menjadi mukjizat pertama yang digunakannya untuk menghadapi Fir'aun. Allah memberi Nabi Musa sebuah mukjizat kedua. Ia meletakkan tangannya di bagian depan bajunya, dan ketika ia mengangkatnya, tangannya putih bersih tanpa noda. Bersama mukjizat dan ajarannya ini, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun. Allah juga menjadikan saudara Musa, Harun, sebagai seorang nabi dan pendamping Nabi Musa. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Musa menemui Fir'aun dengan perkataan ini, namun Fir'aun memilih mengingkari daripada memperhatikannya. Fir'aun dan kalangan dekatnya meyakini tujuan Nabi Musa adalah mengambil alih kekuasaan dengan mengganti agama nenek moyang bangsa Mesir. Ini karena Fir'aun dan orang-orangnya mengambil keuntungan besar dari agama itu. Sehingga jika agama itu diganti, Fir'aun akan kehilangan seluruh kekuasaannya. Musa sama sekali tidak berniat menguasai Mesir. Musa meminta pembebasan Bani Israel yang telah hidup dalam keadaan yang sangat buruk. Atas permintaan itu, Fir'aun menjawab bahwa Nabi Musa telah dibesarkan dalam istana dan mempertanyakan lelaki yang telah dibunuhnya. Jawaban Musa atas semua perlakuan buruk ini adalah jawaban orang beriman sejati yang berserah diri penuh kepada takdirnya dan benar-benar memahami maknanya. Berkata Musa, "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul." Mendapati dirinya dalam kesulitan menghadapi kata-kata dan bukti kuat Nabi Musa, Fir'aun memfitnah bahwa Musa telah gila. Ia juga mengancam akan memenjarakan Nabi Musa kecuali jika mengakui ketuhanan Fir'aun. Mendengar kata-kata ini, Nabi Musa mengeluarkan bukti-bukti kenabiannya. Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya menyatakan bahwa yang mereka lihat hanya dapat dilakukan dengan sihir. Ini dikarenakan mereka secara membabi buta mengikuti agama penyembah berhala yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka mencari tandingan untuk Nabi Musa yang mereka tuduh sebagai penyihir. Berita ini terdengar oleh para penyihir terhebat di negeri itu. Nabi Musa memilih sebuah perayaan sebagai waktu untuk bertanding. Ini karena ia berharap seluruh penduduk Mesir menyaksikan kebenaran. Para penyihir Fir'aun telah siap mempertontonkan keahlian mereka. Tali dan tongkat yang mereka lempar tampak seolah benar-benar bergerak mendekati Nabi Musa. Kejadian ini digambarkan dalam Al-Quran. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi sungguh mengejutkan para penyihir itu. Ketika mereka mengelabui orang-orang dengan membuat mereka percaya bahwa tongkat dan tali itu benar-benar bergerak, tongkat Nabi Musa menelan semua jampi-jampi mereka.
Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Mukjizat Nabi Musa adalah suatu jalan bagi para penyihir untuk menjadi beriman kepada Allah. Namun Fir'aun begitu sombong, sehingga ia mengancam membunuh orang-orang ikhlas yang telah memilih untuk beriman. Berkata Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Jawaban para penyihir kepada Fir'aun menunjukkan keikhlasan iman dan keberanian mereka. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya